Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama Ibu, belajar online di masa pandemi. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 3, pembelajaran 1, lingkungan dan manfaatnya. Sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, membaca teks tentang pembuatan batu bata. 2. Mencari tahu benda-benda di lingkungan dan manfaatnya bagi manusia. 3. Menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam bacaan. 4. Mencari arti kosakata. 5. Menuliskan dan mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah teks. Baik, tetap fokus ya anak-anak. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar salah seorang perajin sedang membuat batu bata. Nah, coba perhatikan benda-benda di lingkungan sekitar kamu, baik benda mati maupun makhluk hidup. Semua benda itu bermanfaat bagi manusia. Misalnya, udara untuk bernafas, tanah untuk ditanam berbagai tanaman, serta berbagai jenis tumbuhan dan hewan sebagai makanan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan batu bata. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira terbuat dari apakah batu bata tersebut? Di Indonesia, di mana saja terdapat banyak perajin batu bata, dan organ apakah yang banyak digunakan para perajin sehingga dapat menghasilkan batu bata? Nah, dalam proses pembuatan batu bata, pembuatan batu bata banyak manfaatnya. Rumah atau tempat tinggal banyak yang menggunakan batu bata sebagai bahan dasar bangunannya. Selain itu, batu bata banyak digunakan untuk dinding pada bangunan, gedung, pagar, saluran, dan pondasi. Batu bata pada umumnya dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya. Pesatnya pembangunan perumahan menjadikan kebutuhan terhadap batu bata semakin meningkat. Hal ini membuka peluang usaha dalam pengadaan materi bangunan tersebut. Hal lain yang menjadikan batu bata sebagai peluang usaha adalah proses pembuatannya yang relatif mudah dan biaya pembuatannya yang murah. Perhatikan slide berikut. Pembuatan batu bata pertama adalah menyiapkan tanah liat sebagai bahan baku. Jadi batu bata ini berasal dari tanah liat. Yang kedua, tanah liat direndam di lubang yang sudah diisi dengan air selama 15 menit. Itu bisa kamu perhatikan pada buku ya anak-anak. Ibu membuat ringkasannya saja. Kemudian yang ketiga, tanah liat digiling agar teksturnya lunak. Terusnya yang keempat, proses pencetakan batu bata. Sebelum proses pencetakan, perlu menambahkan abu sekam dalam adukan tanah liat atau lumpur agar tidak lengket dengan cetakan. Yang keenam, batu bata dikeringkan selama 2-3 hari di atas terik matahari. Nah, yang terakhir setelah kering, batu bata masuk ke proses pembakaran. Nah, coba perhatikan
Gambar berikut. Gambar berikut merupakan proses pembakaran batu bata ya. Proses pembakaran dilakukan sampai batu batanya matang. Nah, tanda bahwa batu bata telah matang yaitu keluar asap jernih dari susunan batu bata paling atas. Nah, seperti gambar berikut ya. Nah, itu sekilas penjelasan tentang pembuatan batu bata. Nah, kemudian di halaman 105 pada buku kita, ayo mencari tahu. Anak-anak nanti mencari tahu benda atau komponen yang ada di lingkungan sekitar kamu. Kemudian tuliskan manfaatnya. Contohnya di buku kita ada benda atau komponennya tanah. Manfaatnya dibuat berbagai benda seperti gerabah dan batu bata. Kemudian ibu kasih tahu contohnya lagi air. Air manfaatnya apa? Kemudian ada batu. Batu manfaatnya untuk apa? Nah, anak-anak nanti perhatikan lingkungan sekitar kamu, kemudian tuliskan manfaatnya. Kemudian tugas yang A, bacalah kembali teks pembuatan batu bata, kemudian tuliskan gagasan pokok setiap paragrafnya. Seperti pelajaran sebelumnya, menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, anak-anak mulai dari paragraf 1 hingga paragraf 4 tentukan gagasan pokok setiap paragrafnya ya. Tugas yang B, carilah kosakata sulit, kemudian temukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau boleh menanyakan kepada ibu guru. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.